Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa dengan saya. Ini adalah pertemuan ke berapa ya? Tapi kita sudah membahas di bab 5 ya. Anak-anakku sekalian, sebagaimana bab kemarin, tentu saya akan mengulas dulu bab kemarin yang kita pelajari, yakni perilaku jujur ya. Oke, perilaku jujur. Jujur itu adalah bertindak, berbahasa, berucap ataupun etikat yang memang sesuai dengan apa yang terjadi atau kenyataan, atau sesuai antara lisan dengan perbuatan, atau sesuai antara yang diitikadkan oleh hati yang dilakukan oleh perbuatan. Itu yang namanya jujur. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan sumber hukum Islam. Baik, anak-anakku sekalian, SMA Negeri 1 Sajira kelas 10 MIPA, perlu saya sampaikan bahwa sumber hukum Islam itu terdiri dari 3 yang pokok. Ada Al-Quran, ada Al-Hadis atau As-Sunnah, ada satu lagi adalah Ijma. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Al-Hakim. Taraktu fikum amroini saya ulangi. Taraktu fikum amroini ma inna tamassaktum lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati Rasul. Saya ulangi pembacaannya agar jelas. Taraktu fikum, telah aku tinggalkan kepada kalian, amro ini 2 perkara. Ini yang disampaikan oleh Rasul. Ma inna tamassaktum, sungguh jika kamu pegang teguh, ma inna tamassaktum, sungguh kalau jika kamu pegang teguh, lan tadilu abada, tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati rasulihi, dan sunnah rasulnya. Jadi bahwa apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada kita sebagai umatnya, bahwa 2 perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Satu adalah kitabullah, kitab Allah. Yang kedua adalah sunnah Rasul. Jadi lantadilu abada, tidak akan sesat selamanya. Kenapa tidak akan sesat selamanya? Karena Al-Quran berisi tentang hukum-hukum. Al-Quran berisi tentang kisah-kisah atau sejarah-sejarah, bukan dongeng-dongeng ya, tapi sejarah. Al-Quran berisi tentang petunjuk-petunjuk. Al-Quran berisi tentang keterangan-keterangan yang sifatnya ilmiah, yang sifatnya logos atau
sesuai dengan logika, yang sifatnya kebenarannya mutlak, yang sifatnya kebenarannya kebenaran ilahi, ya, kebenaran yang sifatnya ilahi itu terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran secara etimologi berasal dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan. Qoro'a berubah menjadi fi'il mudhari yaqra'u, Qur'anan itu masdar, artinya bacaan. Semua rata-rata yang sifatnya benda itu biasanya berawal dari rata-rata, ya, rata-rata berawal dari fiilnya gitu. Kitabun berasal dari kataba yaktubu kitaban. Kitaban. Qoro'a yaqra'u Qur'anan. Gitu. Rata-rata seperti itu. Kemudian ditambah alif lam di depannya menjadi isim atau nama. Alkitab, Al-Quran, gitu ya. Jadi qoro'a yaqra'u Qur'anan, kemudian ditambah alif lam menjadi nama atau isim. Nah, isim. Yang kemudian Al-Quran ini menjadi memiliki pengertian secara terminologi atau secara istilah adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Di kumpulan wahyu Al-Quran itu kumpulan-kumpulan wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia, bagi umat Islam. Kenapa bagi umat manusia? Karena memang Al-Quran ini kebenarannya mutlak, tidak bisa disangkal oleh akal, tidak bisa disangkal oleh dalil-dalil teknologi, dalil-dalil ilmiah. Dalil-dalil ilmiah. Kalian nanti kalau masuk perguruan tinggi akan menemukan ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial yang 1400 tahun yang lampau Nabi Muhammad sudah menyampaikannya seperti itu, dan hari ini memang kebenarannya teruji. Kalian bisa lihat bagaimana proses penciptaan manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqna nutfatan alaqatan, fa khalaqna alaqatan mudghatan, fa khalaqna mudghatan idama, fa kasawnal idama lahma, summa ansa'nahu khalqan akhara, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ayat ini 1400 tahun lebih yang lalu Nabi Muhammad sampaikan. Kemudian ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu kesehatan. Hasil penelitian seluruhnya menyebutkan bahwa memang prosesnya seperti itu. Apa itu? Adalah proses bagaimana terjadinya janin. Nah, janin dari mulai sperma dipertemukan dengan sel telur atau ovum, ya, itu sudah dibahas di dalam Al-Quran. Bahkan dari mulai tanahnya dulu, tanah itu min sulalatin mintin, ya, dari saripati tanah. Padi atau nasi yang dimakan oleh ibu kamu, air yang diminum oleh ibu kamu, oleh bapak kamu, itu menyerap saripati tanah.
pohon padinya menyerap saripati tanah, kemudian berbuah menjadi padi, berbuah menjadi buah-buahan, ada yang jadi nanas, ada yang jadi apapun lah, makanan atau buah-buahan. Kemudian dimakan oleh bapak kalian, kemudian jadi protein, jadi mineral, dan lain sebagainya, diurai oleh tubuh, kemudian salah satunya menjadi sperma, salah satunya menjadi sel telur. Kemudian dipertemukan melalui pernikahan, tentunya dipertemukan antara sel telur dan sperma tadi. Ini sperma uniknya dari 200 juta lebih sperma yang yang dikeluarkan dari seorang pria, itu yang terpilih hanya satu. Terpilih hanya satu. Jadilah Nabila sebagai satu dari 200 juta sperma yang dikeluarkan oleh bapaknya. Jadilah Novalita yang memang disemprotkan oleh sperma oleh seorang oleh ayahnya. Jadilah Tini, jadilah Fatimah, jadilah Kiki Muhammad yang itu berasal dari 200 jutaan lebih sperma dan hanya satu yang selamat dalam perjalanan di dalam rahim yang begitu ketika yang lain mati spermatozoidnya mati, hanya satu yang selamat. Ini menandakan bahwa bahwa kalian ini adalah manusia pilihan. Sudah disaring dari saripati tanah dengan begitu penyaringan yang luar biasa. Dari saripati tanah diserap oleh tumbuhan, disaring, kemudian jadi tumbuhan yang kemudian dimakan, kemudian dimakannya pun menggunakan proses higienis, ya rata-rata proses higienis, masak nasi, masak yang lain digoreng semuanya. Kemudian suatu saat itu dimakan, kemudian selanjutnya diproses menjadi di dalam tubuh, begitu disaring lagi di dalam tubuh, dan akhirnya menjadi alakoh. Alakoh itu adalah segumpal daging sejenis apalah. Kalau di kita itu yang suka menempel itu kayak begitu tuh, menempel di tubuh, di air-air apa ya. Itu menempel seperti lintah di dinding perut rahim. Ini diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lampau. Ilmu pengetahuan baru abad ke-19 dan 20 ini menemukan itu. Abad ke-19, abad paling jauh abad ke-18 ilmu pengetahuan menyebutkan tentang itu. Nabi Muhammad yang tidak tahu ilmu ginekologi, yang tidak tahu ilmu kebidanan, tidak tahu ilmu kedokteran, tetapi sudah menceritakan itu sudah sejak lama, yakni 1400 tahun lebihnya 43 ya sampai sekarang sudah menceritakan hal itu. Anak-anakku sekalian, ini ajaibnya Al-Quran. Kalian nanti tulis surat An-Nisa ayat 105. Tolong dicatat surat An-Nisa ayat 105. Kalau kalian ada Al-Quran di depannya, silahkan buka mic dibaca. Surat An-Nisa surat ke-4 ya. Ayat 105. Ya. Halo. Adakah? Pak, di Oke. buku
Boleh di buku paket boleh. Ada gak Anisa 105? 105 nggak ada, Pak. Di sini mah Quran surat An-Nisa ayat 59. Boleh lah, yang 59 boleh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, dan Rasulnya Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Udah, Pak. baik. Tini, apa yang kamu dapat dari ayat ini? Ya ayyuhalladzina, diulang dibacanya ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, Terus ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaja'tum fi taatilah syai'in. Allah dan taatilah Rasulnya Muhammad. Ada wa ulil amri minkum nggak di situ? Saya buka dulu surat An-Nisa ayat berapa tadi? 59 ya. Saya buka surat An-Nisa karena memang di buku saya adalah surat An-Nisa ayat 105. Dibuka nanti ditulis ya. 105 pun ada, Pak, di buku paket juga. Nah, so ya, mohon maaf barusan saya keluar dari itu, tapi masih standby gak saya di sini? Masih, Pak. Oh, saya kira keluar ini. Tadi saya nyari-nyari videonya mana, suaranya hilang. Baik, 105 silakan dibaca. Siapa? Ini terekam nggak? Oh, masih terekam. 105 Ya, silakan Pak. dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la taqul lil hainina qasima. Artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalna ilaikal kitaba, sesungguhnya aku telah menurunkan ini ilaika kepadamu wahai Muhammad al-kitaba, yakni sebuah kitab, bil haqi dengan hak, litahkuma supaya kamu menghukumi, bainan nasi di antara manusia, bima arokallah, apa-apa yang telah di mana nih, apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah. Aro itu sebetulnya dari kata roa ya. Aro kalau apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah. Kemudian wala takun lil inina
wala takun lil khainina hasima. Janganlah menjadi penentang orang-orang atau orang-orang yang bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Jadi begini, bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai buku hukum, sebagai sandaran hukum dalam menghukumi semua perbuatan manusia. Di sini manusia, bukan hanya umat Islam. Di dalam surat An-Nisa ayat 105 ini disebutkan bahwa bahwa Rasulullah diperintahkan untuk menghukumi manusia dengan manusia itu dengan dengan Al-Quran. Supaya apa? Supaya perjalanan kita ini sebagai manusia sesuai dengan ketentuan Allah. Dan jangan pernahlah kita menjadi penentang orang-orang yang bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Jadi kita jangan menjadi orang munafik, selalu berjalan atas rel kebenaran. Kita jangan menjadi orang-orang pengkhianat ketika kita hanya butuh sesuap nasi. Tidak sedikit orang hanya karena sesuap nasi maka idealismenya hilang. Tidak sedikit karena hanya membutuhkan harta yang sifatnya tentatif. Harta itu sifatnya hari ini saya punya mobil, besok belum tentu. Hari ini saya punya rumah, besok belum tentu. Hari ini saya punya baju, besok belum tentu. Hari ini saya punya motor, besok belum tentu. Itu harta. Bahkan nyawa sekalipun, hari ini saya masih bernyawa, besok belum tentu. Nah, jangan hanya karena harta, jangan hanya karena kesenangan, jangan hanya karena kemudian kita bermunafik menentukan hukum. Oh bolehlah, bagi orang kaya hukumnya boleh. Bagi orang miskin tidak boleh, misalkan gitu. Tidak begitu. Islam Al-Quran atau Allah membuat hukum itu tentu berlaku untuk semuanya. Karena Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Al-Quran sebagai sumber dan dasar hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam surat An-Nisa ayat 105 tadi. Ya. Sumber hukum sebetulnya bisa dipergunakan oleh mereka yang bukan Islam, tetapi tidak menjadi dasar ketauhidan bagi mereka. Ibnu Sina, seorang ilmu kedokteran, seorang ilmu kedokteran Islam, dan ilmunya berdasarkan pembedahan kepada ayat-ayat Al-Quran yang menemukan vaksin atau anti penyakit pertama kali di dunia, namanya Ibnu Sina atau dikenal dalam dunia kesehatan atau ilmu kedokteran itu Avicenna. Itu ilmunya sampai hari ini dibaca, diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, Belanda, dan lain sebagainya, Inggris apalagi. Dan itu ilmunya dipakai. Cuma bagi mereka tidak menjadi ibadah. Berbeda dengan kita ketika mengamalkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran, itu sekaligus menjadi ibadah. Karena dasarnya apa? Karena dasarnya adalah tauhid. Tuh. Dasarnya adalah tauhid. Nah, ketika kita mengamalkan, misalkan memberi sesuatu, makan kepada fakir miskin, bagi kita menjadi ibadah itu yang sampai langsung kepada Allah. Dan membangun hablum minannas juga sekaligus membangun hablum minallah,
hubungan kepada Allah. Karena apa? Karena kita mengimani bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya, atau Allah adalah ilah satu-satunya, dan Muhammad sebagai utusan Allah. Nah itu jadi ibadah, berbeda dengan yang lain, apalagi yang tidak beragama. Memberi ya hanya memberi saja, tidak mendapatkan pahala. Karena yang memerintahkan untuk memberi itu Allah, berinfak itu Allah. Belajar, bagi kita belajar itu ibadah, karena diperintahkan oleh Allah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kan itu, mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ketika kita mencari ilmu, hadir di majelis Google Meet seperti ini, atau ketika kalian berada di kelas, itu menjadi ibadah, bahkan sabilillah kategori para ulama. Tetapi bagi mereka yang tidak iman kepada Allah dan tidak iman kepada Rasul, tidak iman kepada hal-hal yang lain yang termasuk kepada rukun iman, maka nilai ibadahnya tidak ada. Kita ibadah ini, belajar, apalagi diawali dengan doa sebelum belajar. Coba doa sebelum belajar yang bisa siapa ini? Nabila bisa? Nabila? Nopalita? Maesa Ayu? Siap, insya Allah bisa Pak. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binur hidayatika kama nawwartal arda binur syamsi wal abada. Artinya apa? Tahu gak? Ada lagi doa yang lain, Nabila? Halo, seperti ini doa Ya, yang Pak. lain mencari ketika mau belajar. Kalau tidak salah sudah saya sampaikan itu. Robbi jidni ilman nafi'a warjukni pahman sohiha wa amalan mutaqabbala. Baik, saya lanjut. Anak-anakku sekalian, yang kedua, Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Mana sebagai pedoman hidup? Sebagaimana tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Petunjuk la roiba fihi hudan lil mutakin. Hudan, petunjuk loh. Lil mutakin, bagi orang yang takwa. Kalau petunjuk itu berada di kegelapan menjadi petunjuk, berada di tempat terang menjadi tanda gitu ya. Itu namanya petunjuk, hudan. Kita berada di tempat gelap. Apa yang menjadi petunjuknya? Kalau orang gelap itu bisa jadi di situ ada tanda-tanda atau lampu penerang. Kalau kita berada di tempat terang, itu menjadi tanda-tanda petunjuk yang menunjukkan ke kota Jogja, ke kota Surabaya, kan itu petunjuk. Jadi ketika Al-Quran itu, ya ketika kita tersesat di sesuatu tempat, maka Al-Quran menjadi petunjuk. Ketika kita tersesat dalam akidah, ketika kita tersesat dalam keimanan, maka kita akan diberi petunjuk oleh Al-Quran. La roiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Dan hudan itu bentuknya mufrad. Artinya satu-satunya yang menjadi petunjuk kebenaran adalah Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Ya, silahkan ngabsen ya dengan sendirinya. Baik, selanjutnya Al-Quran sebagai kitab suci. Al-Quran itu tahur, la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh kecuali orang yang suci, atau tidak ada yang menyentuh kecuali orang yang suci.
La yamassuhu illal mutahharun. Ini di dalam surat An-Nahl ayat 89. Kemudian fungsi Al-Quran itu terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 9. Ini dicatat saja ayat-ayatnya. Al-Isra ayat 9. Pembawa kabar gembira. Pembawa kabar gembira. Nadirun ya. Kabar gembira. Kemudian pemberi peringatan. Ini sebagaimana tercantum di dalam Al-Furqan ayat 1. Kemudian petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2 tadi. Kemudian obat penenteram jiwa nih. Bagi yang sakit jiwa, bagi yang sedang sakit hati, bukan sakit jiwa. Bagi orang yang sedang sakit hati, mungkin sakit jiwa ya. Bagi orang yang sedang sakit hati, ditinggal pacar, ditinggal yayang, ditinggal kekasih, baca Al-Quran. Bukan datang ke pohon, terus nangis di pohon, lolong seran di pohon, bukan. Itu pakai motor kebut-kebutan itu karena putus dengan pacar, bukan begitu caranya. Baca Al-Quran itu dengan tartil ngebut, baca aja boleh, tapi tartil boleh. Baca Al-Quran, mengadu kepada Allah, ya Robbi, pacar aku itu ternyata bukan orang yang baik. Ternyata engkau takdirkan untuk berpisah. Bicara sama Allah seperti itu sambil membaca Al-Quran. Bukan datang ke pohon minta-minta untuk ini, datang ke dukun. Ngapain? Masih banyak laki-laki lain yang lebih ganteng, begitu kira-kira lah. Membenarkan kitab suci sebelumnya. Betul, membenarkan kitab suci sebelumnya. Membenarkan suhuf, membenarkan apa yang disebut dengan Taurat atau Taurat kalau di dalam Al-Quran itu tidak mengenal Taurat tetapi Taurat. Membenarkan apa yang disebut dengan Injil. Injil ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Jadi kalau yang sekarang itu nama kitabnya di Inggris itu, di dunia barat itu namanya Bible nulisnya. Kalau Al-Quran dimanapun tetap Al-Quran. Tidak bisa disebutkan nama lain. Al-Quran, The Quran atau apa. Tetap aja Al-Quran. Ada yang menyebutnya, di kita juga sama, ada yang menyebutnya dipotong Quran. Tidak Al-Quran ya. Ada yang menyebutnya Quran. Nggak apa-apa. Sama. Di mana di dunia lain pun menyebutnya dengan sebutan dipendekkan atau Quran. Di Amerika, di Ethiopia, di dunia paling dalam sekalipun, sambil tulis ya namanya di chatting, nama dan kelas. Menyebut kitab yang satu ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu Al-Quran. Tidak berubah. Sampai nyuksruk ke mana paling jauh ya kampung di daerah kita, mana sama Quran. Ketika membaca surat Fatihah sama dari mulai ujung Amerika sampai ujung Sajira. Dari ujung Afrika sampai ke kampung Sangiang. Sama. Fatihah itu pasti diawali dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya. Tidak berubah. Ketika membaca surat Al-Ikhlas, anak-anak di Palestina, anak-anak di India, anak-anak di Arab Saudi, dengan anak-anak di Cipahit, sama Qul huwallahu ahad, Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Nah, bagaimana dengan Bible atau apa namanya Toroh gitu ya? Kita bagi yang diakui oleh orang Kristen ya, Kristen bukan Nasrani ini Kristen, dengan Toroh yang dibuat oleh apa yang diyakini oleh Yehuda. Apakah termasuk kepada kitab yang sebelumnya? Mungkin saja ya, mungkin saja tidak. Jangan-jangan kitab-kitab yang disebut dengan Bible atau Torah itu memang sengaja dibuat dan disisipkan beberapa ayat yang bukan datangnya dari Allah. Makanya tetap keimanan kita bahwa Al-Quran adalah sumber utama dalam hukum Islam, kemudian nanti ditunjang dengan as-sunnah, ditunjang dengan ijma. Nah, itu. Kita tidak banyak membahas tentang ya, kendala jaringan. Ya, kita tidak membahas tentang kitab-kitab di luar Al-Qur'an karena itu bukan ranah kita, tetapi memang di dalam fungsi di dalam Al-Qur'an itu adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Apa saja kitab sebelumnya, yakni Al-Injil atau Injil. Injil ini berawal dari kata anjala yunjilu, injilan, sama dengan qara'a yaqra'u Qur'anan. Nah, berbeda dengan Taurat. Taurat ini tidak bisa tidak bisa ditafsir seperti tadi. Hanya 2 kitab ini yang bisa. Tapi kemudian banyak yang berebut bahwa Injil itu berawal dari bahasa Aramik, banyak macam-macam. Nggak apa-apa. Tetapi sebenarnya yang mereka imani itu namanya Bible karena mereka agamanya memang nabinya atau yang dianggap nabinya itu ada di Nazaret, ada di sekitar Timur Tengah atau di Palestina. Tetapi kemudian diakuisisi bahwa agama itu lahir dari Yunani, gitu ya. Karena kehebatan Yunani pada saat itu orang-orangnya pintar, orang-orangnya pandai ekspansi juga, menguasai daerah lain, sehingga agama ini dianggaplah lahir dari Yunani. Baik, itu apa sih isi kandungan Al-Quran? Ada iptek, ada akidah, ada akhlak, ada syariah, ada ibadah, dan ada tarikh, sejarah. Iptek ilmu pengetahuan, nanti kalian baca saja di dalam bukunya. Saya tidak akan berlama-lama belajar di ini, nanti kita minggu depan masih ini ya. Kemudian akidah itu adalah kajian teoritik, kajian yang harus diaplikasikan di dalam hati, di dalam perbuatan, dan di dalam di dalam hati, itikad, dalam perkataan dan dalam perbuatan. Ini kajian teoritiknya apa? Kajian teoritik tentang pengesaan Allah, kajian teoritik tentang mengimani Rasulullah, mengimani hari akhir, mengimani qada dan qadar, mengimani hal yang gaib, mengimani para malaikat gitu. Jadi itu konsep teoritik yang langsung teraplikasikan ke dalam diri kita. Kemudian apa itu akhlak? Akhlak itu adalah perilaku. Perilaku kita sehari-hari di dalam Islam itu diatur secara rinci dari mulai tidur sampai tidur lagi. Bukan hanya dari mulai bangun sampai tidur, bukan. Karena ada terpotong di situ cara-cara tidur. Jadi mulai tidur sampai tidur lagi semuanya di dalam Islam diatur. Semuanya di dalam Islam dituntun. Itu akhlak, kemudian syariah. Syariah itu adalah sifatnya ibadah. Syariah itu sifatnya hukum. Syariah itu sifatnya tuntunan. Oleh karena itu disyariatkan oleh Rasulullah untuk selalu mengikuti beliau. Kemudian
ibadah secara tersendiri pun sama dibahas di dalam Al-Quran. Bagaimana kita melaksanakan saum, bagaimana kita melaksanakan sholat, itu dituntun melalui salah satunya Al-Quran. Aqimi sholat dulu kisamsi ila gosakilail wa Quran al-fajr. Itu rentang waktu sholat itu dari mulai duhur sampai dengan subuh. Gitu. Ada waktu-waktu sholat. Kita mau bahkan di ayat lain dikatakan bahwa itu adalah menggunakan waktu yang telah ditentukan. Nah, penentuan waktunya tentu dijelaskan di dalam hadis. Oke, kemudian ya ayat-ayatnya bisa dilihat kandungan tentang Al-Quran. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja pertemuan kali ini dengan sama-sama berdoa. Atau nanti setelah berdoa ya, boleh bertanya ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nulis nama absen. Ada yang ditanyakan silahkan. Tapi saya stop dulu rekamannya supaya tidak masuk YouTube ya. Mau dimasukkan YouTube boleh. Semua materi saya sudah dicantumkan di YouTube ya. Siap, Pak. Bapak nanti materi yang ini dimasukkan ke YouTube kan, Pak? Nanti bisa lihat gitu. Iya bisa. Tentunya. Ya, di komen dong gitu ke anak-anak yang lain supaya saya bisa memberikan nilai melalui siapa yang komen di YouTube gitu ya. Saya Nisa kelas ini, saya Ibro kelas ini begitu ya. Ya.